Shalom Elohim, puji Tuhan, hari ini kita ibadah pagi merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun sesungguhnya Tuhan sekarang sudah di surga, amin. Sudah bertata di atas kemuliaannya, di dalam kemuliaannya, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang harus kita pertanyakan kepada diri kita saat ini adalah setelah Tuhan naik ke surga dan Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya dan Dia pasti akan datang kembali, apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita lakukan. Mari kita lihat dulu ya peristiwanya. Kita buka di kitab Lukas. Lukas yang terakhir. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga itu cuma dicatat oleh Lukas ya. Heran sekali kita. Injil lain, Matius, Markus, dan Yohanes tidak mencatatnya. Jadi peristiwa naik ke surga itu cuma dicatat oleh Lukas dan ditegaskan kembali di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pun itu ditulis oleh Lukas. Nah, mari kita lihat di Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Baik, kita lihat Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini ketika Tuhan naik ke surga, para murid diberkati oleh Tuhan. Ya, Dia menumpangkan tangannya atas mereka. Ya, Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lalu para murid ketika melihat itu, setelah diberkati, Yesus naik terangkat ke surga. Ya, terangkat ke surga, dan ketika Dia naik ke surga, awan-awan menutupinya, para murid menyembah. Perhatikan, peristiwa penyembahan Yesus itu saya melihat dua kali. Oleh para murid ya, dua kali. Pertama, ketika Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea itu, para murid begitu melihat Dia berjalan di atas air, lalu badai itu tunduk takluk kepadanya. Lalu para murid menyembah Dia karena mereka berkata, Dia ini sungguh anak Allah. Nah, yang kedua, para murid menyembah Yesus itu taat saat Tuhan naik ke surga. Perhatikan itu Bapak Ibu. Bedanya, pada saat Yesus meredakan badai dan berjalan di atas air, Dia masih menjadi manusia karena belum disalib. Sedangkan ini Tuhan sudah bangkit dari mati dan Dia menampakkan diri kepada para murid. Jadi peristiwanya sama-sama disembah. Tetapi dua hal berbeda. Satu dalam kemuliaan karena Dia sudah bangkit dari mati. Lalu yang pertama waktu di Danau Galilea itu Tuhan belum disalib. Dan tubuhnya masih tubuh manusia. Tetapi tetap dalam pikiran para murid, Tuhan itu tetap Tuhan.
Tuhan. Betul tidak? Karena itulah mereka Yesus mengenakan tubuh manusia, dia disembah. Yesus mengenakan tubuh kebangkitan, dia disembah. Tetapi dua hal itu tetap mulia. Karena pertama dia menundukkan badai dan dia berjalan di atas air, dia menunjukkan kemuliaannya. Dan yang kedua, ketika dia naik ke surga, dia pun menunjukkan kemuliaannya. Hari ini, kalau Tuhan ada di surga, dia sedang mengenakan kembali tubuh kemuliaannya. Dia sedang menampakkan, dia sedang menampilkan dia sebagai Tuhan. Dia sebagai Allah. Dan kita lihat lagi. Coba. Di Kisah Rasul. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Perhatikan Bapak Ibu, jadi peristiwanya adalah pertama naik ke surga. Lalu dia bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan perhatikan juga di situ, ketika para murid meminta Tuhan memulihkan Israel. Dan Tuhan bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jadi artinya, pada saat Israel dipulihkan, itu berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka itu sebabnya Yesus berkata, kalau Tuhan datang, kita harus berjaga-jaga karena dia datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Nah sekarang kita lihat sekarang, Bapak Ibu sekalian. Tuhan sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, punya tatanya sendiri. Lalu nanti Tuhan akan datang kembali, turun. Ketika malaikat berkata, dia naik, dan dia akan turun seperti itu. Perhatikan, waktunya dia datang kembali, kita nggak pernah tahu. Karena seperti Nah, selama kita tidak tahu, kita harus berpikir seperti yang Tuhan katakan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu artinya apa, Pak Pendeta? Artinya begini Bapak Ibu, Yesus telah naik ke surga, tapi nanti akan turun kembali. Apa yang kita kerjakan sejak Yesus naik ke surga sampai dia akan datang kembali? Ini yang kita harus pikirkan. Maka Tuhan bilang, kamu gak usah pusing bagaimana nanti akan datang. Aku akan datang. Gak usah pusing. Yang kamu harus pusing begini, aku memberikan kamu kuasa dan kamu harus melayani aku. Itu yang kamu harus pusing. Ngerti gak maksudnya?
Kuasa yang kuberikan kepadamu itu adalah Roh Kudus yang aku utus untuk turun ke atas kamu, dan kamu harus menjadi saksiku. Kata menjadi saksi itu harus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Dan pertanyaannya kan begini, pendeta, saya mau ngurusin dulu Yerusalem saya, keluarga saya dulu. No. Alkitab berkata Yerusalem dan, bukan Yerusalem atau. Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan ke ujung bumi. Jadi artinya keluargamu, orang terdekatmu Yudea, lalu kemudian orang-orang yang tidak kamu kenal Samaria, lalu kemudian ke ujung bumi antah berantah. Jadi kita ini jangan memilah-milah kuasa yang kita terima dalam Tuhan Yesus itu, yaitu Roh Kudus yang mengurapi kita, dan kita dibaptis dengan Roh Kudus itu, tanda awalnya berbahasa roh. Jangan kita pilah-pilah. Pelayanan itu harus di rumah dulu. No. Semuanya harus kita kerjakan di mana kesempatan itu terjadi. Amin. Saya dulu waktu bukan menjadi ya, tapi Tuhan suruh. Ketika Tuhan bilang, kamu, ya, suara itu saya dengar di batin saya, kamu keluar dari gerejamu dan kamu lari, kamu ikut aku. Kata ikut aku itu persis kata Tuhan kepada Simon Petrus. Dia berkata sampai 3 kali, Simon, kamu mengasihi aku enggak? Iya Tuhan, aku mengasihi kamu. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Dia tanya lagi, Simon, kamu mengasihi aku enggak? Aku mengasihimu Tuhan. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Dia tanya lagi, Simon, kamu mengasihi aku enggak? Di situ Simon Petrus langsung tahu bahwa dia dituntut Tuhan untuk betul-betul mengasihi. Perhatikan di sini, saudaraku. Perhatikan di sini. Kalau kita sudah diurapi, kuasa itu terjadi, itu untuk nanti kita kerjakan, kita menerima upah. Kapan? Saat Tuhan datang kembali. Amin. Saat dia datang kembali, kita menerima upah. Jadi kita mengerjakan semua bagian kita dengan segera. Ketika Tuhan berkata, kalau begitu, gembalakan domba-dombaku, ikutlah aku. Lihat, perhatikan di kalimat terakhir itu, ikutlah aku. Itu persis saya dengar. Kamu keluar dari gerejamu, dan kamu lari, ikutlah aku. Saya akan tanya, kemana Tuhan? Kamu ikut aku. Jadi kalimat itu, ikutlah aku, itu artinya saya meninggalkan semua paradigma lama saya, semua dogmatika yang saya pelajari dari kecil di gereja lama saya. Saya lepaskan semua kebanggaan-kebanggaan saya sebagai orang yang terlibat dalam gereja saya dari kecil, dari SD. Saya terlibat di choir, saya terlibat di putra altar, saya terlibat di masjidan. Saya sibuk di situ semua. Saya begitu fanatik dengan agama. Tetapi Tuhan bilang, itu omong kosong agama. Kamu ikut aku. Nah ini. Nah ketika saya ikut dia, saya nggak ngerti apa itu baptisan Roh Kudus. Saya nggak ngerti. Ketika saya berdoa, baptisan itu datang. Tanda awalnya berbahasa roh. Dan itulah kuasa yang bekerja di dalam saya. Saya tidak pilih-pilih. Saya mendahulukan keluarga saya, lalu saya melayani. Setelah selesai, keluarga saya semua sudah saya layani, baru saya melayani orang lain. Enggak, dua-dua semua saya layani. Siapapun yang saya nggak kenal saya layani. Karena Alkitab berkata, dan, bukan atau. Yerusalem, dan Yudea, dan Samaria, dan ke ujung bumi. Bukan Yerusalem atau Yudea, atau Samaria, atau, no.
Jadi ikutlah aku. Itu yang harus kita kerjakan sekarang. Sampai hari ini, saya masih militan dengan Tuhan. Saya sendiri nggak tahu ya. Dari sekian banyak yang saya layani, kenapa di umur saya sudah setua ini, saya masih militan. Masih menyelamatkan jiwa. Masih memberitakan kabar baik. Saya nggak tahu. Tetapi kalau saya pikir-pikir, kalau tidak ada kuasa itu, saya nggak mampu. Yang dikatakan di Alkitab ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau tidak ada kuasa itu, tidak mungkin saya mampu. Saya melihat teman-teman saya, seumuran dengan saya. Mohon maaf. Mungkin mereka punya duit, punya cuan. Mungkin mereka punya kekayaan. Tapi saya merasa saya lebih bahagia dari mereka. Why? Karena saya melayani Tuhan. Saya tidak egois, saya tidak mementingkan diri, saya tidak selfish. Saya melayani Tuhan. Sampai seumur ini saya masih mau memulihkan orang. Saya masih peduli sama jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Saya masih peduli orang-orang lain. Karena apa? Kuasa itu mengubahkan kita. Kuasa itu membuat kita beda. Ada banyak orang seumuran dengan saya, sudah letih, lesu, lemah. Tidak berdaya. Bahkan usianya masih di bawah saya, sudah letih, lesu, lemah, dan tidak berdaya. Kenapa? Karena mereka tidak diurapi. Kenapa tidak diurapi? Karena mereka tidak mengerti tentang kuasa. Kenapa mereka tidak mengerti tentang kuasa? Karena mereka tidak lahir baru. Hanya orang yang lahir baru, yang bertobat, yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dia mengerti kuasa itu. Karena ketika Tuhan naik ke surga, dan dia akan datang kembali kelak, ini ada jeda waktu. Dan di jeda waktu ini, kita harus melakukan sesuatu. Makanya dia berikan kuasa. Bukan kita cuma cari, mohon maaf ya, bukan cuma kita cari karir. Bukan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, tetapi kita juga menjadi saksi. Ketika Tuhan berkata, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu dia berikan kuasa. Tanpa kuasa itu saya nggak sanggup. Pasti. Kenapa saya masih sehat? Karena ada kuasa itu. Kenapa saya masih charming, masih exciting, masih berapi-api? Karena kuasa itu. Ada orang banyak masih muda, tidak mengerti. Karena tidak memiliki kuasa itu. Kenapa tidak memiliki kuasa itu? Karena mereka tidak lahir baru. Tidak ada kuasa. Pendeta, masa begitu? Orang nggak punya kuasa Roh Kudus kok nggak lahir baru? Iya, kalau dia lahir baru, dia mengerti Alkitab. Untuk dia minta baptisan Roh Kudus. Ini kan gratis. Amin. Ini kan gratis. Tidak ada yang dibayar satupun. Saudara tidak perlu sekolah teologi, saudara tidak perlu berpuasa dan segala macam. Ini gratis. Anda hanya minta, Anda hanya mau, dan Anda bilang, saya mau ikut Tuhan. Ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus, Tuhan tidak menghakimi dia. Saya juga ingin mengatakan kepada saudara, saya tidak menghakimi saudara. Apapun yang kau kerjakan sekarang tidak menjanjikan bahwa engkau baik atau engkau benar. No. Yesus datang kepada Simon Petrus. Dia tidak bilang, kamu ini pengkhianat. Katanya mau mati demi namaku. Tahu-tahu kamu pergi meninggalkan aku ketika aku disalib itu. No. Bahkan dia memberikan hidangan, makanan, sesuatu yang kalau kita bicarakan akhir-akhir ini, di zaman modern ini, kita kalau bicara bisnis pasti di meja makan. Betul tidak? Pasti di meja makan. Kenapa? Karena di situ akan mendatangkan gairah.
dengan makan, nikmat, enak. Itu kita punya endorfin, kita punya itu zat-zat yang membuat kita itu nikmat. Itu akan gampang untuk negosiasi. Tetapi Tuhan mengajak makan untuk memberikan kedamaian batin kepada para murid yang sedang berkhianat itu, yang tidak tahu tujuan hidupnya, karena mereka bukan ikut aku, mereka ikut dirinya sendiri. Ketika Petrus berkata, aku mau menangkap ikan, lalu semuanya bilang, aku juga. Betul tidak? Aku juga. Gak karu-karuan tujuan hidupnya, visinya gak jelas. Nah itu yang saya bilang, orang yang belum lahir baru, belum bertobat, itu kayak begini nih. Aku juga. Maka dia cari karirnya, yaitu menjadi penjala menjadi pebisnis ikan. Saya tidak mau menyalahkan, tapi begini Bapak Ibu, hidup kita itu bukanlah kita lah. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ting 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 ting. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Tapi kita masih mikirin, gimana ya? Makan apa ya? Malah Yesus bilang, yuk makan dulu dia. Makan ikan, habis dibakar. Kan enak tuh ikan bakar. Ya kan? Udah kenyang, lalu dia tanya, Simon, apakah kau mengasihi aku? Simon dengan santai bilang, iya Tuhan, aku mengasihimu sambil makan kenyang. Gitu kan. Tanya lagi, apakah kau mengasihi aku? Dia makan lagi kan, pakai sambal dabu-dabu. Iya Tuhan, aku mengasihi. Iya, enak sekali dabu-dabu. Lalu di samping ada Coca-Cola. Asik sekali ini. Pedes-pedes pakai Coca-Cola, pakai soda. Iya Tuhan, aku mengasihimu. Bukankah kita begitu? Bahwa kita diundang dalam perjamuan kasih, kita akan selalu endorfin kita naik dan kita sadap sekali ini makanan, kenyang perut kita, lalu bisnis pun oke, semua beres lancar. Tanda tangan, cat. Tapi Yesus tanya lagi, Simon, apakah kau mengasihi aku nih? Nangis dia, di situ dia kena. Ping! Tuhan tidak datang dengan penghakiman, Tuhan datang dengan kasih. Ketika Tuhan bilang sama saya, kamu keluar dari gerejamu, larilah dan ikut aku. Lari saya. Makanya di umur 28, saya punya banyak murid. Belum nikah. Udah nikah, banyak lagi murid saya. Sekarang anak muda umur 28 ngapain? Mohon maaf, jangan tersinggung. Ya, saya sedang memotivasi Anda. Anda umur 28 ngapain? Bukannya nggak boleh. Tapi saya sedang memotivasi Anda. Keselamatan kita itu gratis. Baptisan Roh Kudus gratis. Kok nggak mau dikasih kuasa? Aneh kita ini. Makanya kemarin waktu saya pergi ke teman saya yang antikris itu, saya mengerti kenapa saya disesat-sesatin sama Google Maps. Saya mengerti karena ada kuasa gelap. Begitu saya bilang, Tan, dia bukan tante, setan. Tan, saya bilang Tan, lu nggak mungkin menang lah, lu kalah sama Yesus. Langsung saya matikan itu Google Maps, cari sendiri, ketemu. Pas deket-deket situ ada ibu-ibu lagi beli sayur gitu, ada gerobak sayur. Saya tanya sama ibu itu, Bu, tahu nggak blok 12? Dia tunjukin salah. Wah, saya bilang jangan dengan setan ini, karena saya merasa nggak enak, nggak damai sejahtera. Saya cari sendiri. Bener, salah jalan dia. Saya yang benar, saya cari sendiri. Wah, ibu ini memang. Orang, kalau dia dirasuk setan, dia nggak pernah tahu. Betul? Dia nggak pernah tahu. Kecuali saudara. Saudara tahu? Gak berani bilang tahu. Karena kadang-kadang saya juga kesetanan. Iya kan, kalau kita kesetanan marah nggak jelas, ya nggak? Udah tahu ada Tuhan, marah nggak jelas. Marah jelas masih lumayan, ya kan? Ada waktunya. Sebelum matahari terbenam, engkau berhenti. Kalau marah terus tandanya
Udah paham sekarang. Maka besok saya lihat kalau yang masih salah-salah kesetanan. Tapi bahaya juga ya kalau pendeta ngomong kesetanan, nanti betul-betul masuk setan. Janganlah, nggak boleh ya. Nah, jadi waktu saya disesatkan begitu saya turun dari mobil, wah, bau busuknya minta ampun. Bau busuk. Ini kalau bukan setan siapa? Waduh, bau busuk ini. Waduh, saya bingung. Kok bisa bau busuk? Itulah bau dari setan. Karena begitu saya injili nggak sampai 1 menit, si antikris ini nggak sampai 1 menit langsung bertobat. Karena setannya sudah keluar. Kok susah kali kalau ngomong keluar? Kan gratis, cuma keluar doang. Kenapa pada mikir sih? Kalau lagi mikir setan gue kali ya, ada kuali setan. Saya ngerti bau busuk itu karena saya sering melayani pelepasan. Orang-orang yang dari kecil ya diserahkan kepada tapekong, uang mia gitu, itu bau busuk. Kalau dilayani pelepasan itu banyak saya layani, baunya minta ampun. Jadi ketika saya turun dari mobil, baunya kok begini? Wih, betul loh. Ini atmosfer loh, bau. Tapi dia sudah diselamatkan Tuhan. Dan saya begitu mengasihi dia, saya berdoa, dan hati saya selalu terharu. Tadi pun saya terharu. Karena begitu Tuhan mengasihi. Bapak Ibu, inilah yang harus kita kerjakan sekarang. Tuhan mau datang kembali, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Lalu buat apa Tuhan kasih kuasa di ayat ke-8 itu? Buat apa? Betul tidak? Diam kan? Karena saudara nggak ngapa-ngapain. Karena kalau kita tunggu Tuhan datang, lalu kita nggak ngapa-ngapain, kan kita dibilang sama Tuhan, orang yang tidak bersyukur. Betul tidak? Orang yang tidak bersyukur, Saya tidak bicara bahasa roh, saya bicara baptisan Roh Kudus. Amin. Itu janji Bapa. Tanda awal memang berbahasa roh. Tetapi itu baptisan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Siapa yang kita layani? Manusia-manusia yang kayak Petrus itu. Maka ketika Petrus dia menangis, dia dijamah Roh Kudus. Hari ini Tuhan ada di surga dengan tubuh kemuliaan. Dan dia melihat kita di bumi. Apa yang sedang kita kerjakan? Dia melihat kita. Pesan hari ini adalah, yuk minta baptisan Roh Kudus itu. Tuhan sudah naik. Mari kita lihat ayat yang keempat. Masih kisah para rasul ya. Sampai dengan yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Yang berkata demikian siapa? Yesus. Amin. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ini yang harus kita miliki, baptisan Roh Kudus. Kenapa iblis senang kita tidak dibaptis Roh Kudus? Karena supaya kita tidak punya kuasa. Kenapa kita tidak punya kuasa? Supaya iblis jangan dikalahkan. Makanya kita lihat nih, orang-orang dalam gereja-gereja perjanjian lama, gereja-gereja lama, itu pasti tidak mengalami hal-hal yang bersifat supranatural atau adikodrati. Jarang sekali saya dengar. Karena saya dulu ada di situ, di gereja lama. Saya tidak mau menghakimi, tapi ini kenyataan fakta. Karena pengajaran tentang kuasa itu baru terjadi setelah gereja-gereja aliran karismatik Pentakosta bergerak dengan sedemikian hebatnya dan akhirnya mencelikkan mata gereja-gereja lama, dan akhirnya mereka menerima itu, tetapi pakai tapi.
pembatasan. Makanya kalau saudara lihat, gereja yang banyak bertumbuh dan menunjukkan kuasa ilahi, pasti gereja-gereja Pantekosta dan karismatik. Betul tidak? Kayaknya saudara ini gereja lama ini. Yang tidak setuju, makanya diem aja. Gereja lama. Nah sekarang iblis ingin menutup kuasa itu dengan apa? Dengan membawa gereja karismatik atau Pentakosta ini menjadi injili. Injili tidak lagi beraliran Roh Kudus. Banyak sekarang. Pendeta-pendetanya pun banyak yang tidak beraliran Roh Kudus. Bahkan menolak bahasa roh. Hanya karena bahasa roh itu ada eksesnya, yaitu apa? Diajarkanlah, dilafalkanlah, ikuti saya lah itu. Itu kan ekses, itu bukan. Tapi baptisan yang benar adalah Alkitabiah, Roh Kudus. Kalau ekses kamu nggak usah ikuti, kan sama aja. Kalau ekses itu begini loh, orang Kristen tapi nggak bertobat, nggak menghasilkan buah. Kan begitu. Bukan berarti Kristennya yang salah. Yang salah orang itu, betul tidak? Sama. Kalau bahasa rohnya itu ekses, bukan bahasa rohnya yang salah, tapi orangnya itu, oknumnya itu. Mengerti Bapak Ibu? Itu perbedaannya. Nah, mari kita lihat. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapa mereka? Siapa dua orang ini? Malaikat. Perhatikan Bapak Ibu. Malaikat saja sudah bersaksi, sudah berkata, sudah bernubuat. Nanti Tuhanmu akan datang seperti engkau melihat dia naik ke surga. Dia naik ke surga ditutupi awan, nanti dia akan turun, dan semua mata akan memandang. Akan memandang dia. Mari kita buka di Wahyu. Jadi kalau malaikat saja sudah bersaksi seperti itu, masakan kita tidak percaya? Amin. Malaikat saja bersaksi dan sudah bernubuat, nanti dia akan datang seperti itu saat dia naik ke surga. Mari kita buka di Wahyu. Bagaimana ceritanya? Bentuknya Tuhan akan datang nanti. Ayat Wahyu 1 ayat 7 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Perhatikan, setiap bayangin, bumi bulan. Bagaimana tuh Tuhan datang? Dari mana? Di atas, yang di bawah ngeliat nggak? Yang di bawah ngeliat nggak? Yang di bawah ngeliat nggak? Pasti ngeliat lah. Kan Alkitab yang bilang, nggak tahu bagaimana caranya. Loh, Tuhan kan bisa ada di mana-mana. Halo? Betul? Betul. Iya, kita nggak usah mikirin. Karena saya nggak mau nanti saudara jadi berkata, bumi datar. Bahaya itu. Kalau saudara bumi datar, berarti saudara keturunan daripada kaum kacru. Bumi bulan. Kita nggak tahu bagaimana ceritanya. Semua mata memandang dia. Semua mata. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Iya dan siapa yang meratapi? Siapa yang meratapi? Yang tidak menerima Yesus, yang menikam dia, yang tidak mengakui dia, yang anti dia, anti Yesus, anti Kristus, itu akan meratap. Mereka-mereka yang berbuat dosa, tidak pernah mengakui perbuatan, tidak pernah mengakui Yesus, itu akan meratapi. Tetapi kita akan bersuka. Oh, Tuhanku datang, kita akan sujud menyembah. Haleluya, Hosana. Tahu arti Hosana? Hosana itu dari dua suku kata. Hosea dan Nah. Hosea itu artinya selamatkanlah, bebaskanlah. Makanya dari kata Hosea muncul
Yosua. Ngerti? Hosea, Yosua, Yesus, itu arti katanya sama itu. Selamatkanlah. Nah itu artinya silakan, lakukanlah. Jadi Hosana akhirnya. Hosana jadinya Hosana. Itu selamatkanlah. Gitu. Hosana, Tuhan selamatkanlah kami. Wah, keren banget itu. Kita begitu bersuka cita. Ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Satu ketika, mohon maaf lagi nih, seorang dari penganut Konghucu, ya, Taoisme, ketika diinjili dia bilang begini, Tuhan lo itu 2000 tahun yang lalu baru ada. Sedangkan gue, ajaran agama gue, tahu itu, Yesus belum ada, itu sudah ada. Ngerti nggak maksud saya? Jadi lebih tua, dia berkata, lebih tua ajaran Konfusiasme itu, Konghucu itu, daripada Yesus. Dia nggak tahu. Yesus memang wujud manusia, baru ada 2000 tahun yang lalu. Tetapi sebelum itu dia sudah ada dari dahulu, karena dia Alfa dan Omega. Dari mana Pak tahunya? Lah, dia bilang sendiri di sini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ketika Tuhan berfirman, jadilah bumi. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu Yesus. Yang mengerti katakan amin. Karena dia firman ketika Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden itu, bicara sama Adam dan Hawa, itu siapa yang ngomong? Yesus. Nggak mungkin Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu begitu suci dan mulia, maka Yesus harus berupa wujud manusia, gambar dan rupa Allah kita ini, makanya kita gambar dan rupa Yesus. Yang mengerti katakan amin. Saya dulu kan nggak ngerti, masih belum paham Alkitab. Ketika menginjili terus dia bilang begitu, kaget juga saya. Gimana jawabnya ya? Tuhan lu 2000 tahun yang lalu baru ada. Ajaran gue lebih tua dari Tuhan. Ngomong gitu dia bingung saya. Nah itulah gunanya kita belajar Alkitab. Begitu saya pelajari, oh firman Allah itu Yesus. Jadi Bapak Ibu, siapa di sini yang mau terima baptisan Roh Kudus? Nah, puji Tuhan. Berdoa, minta sama Tuhan untuk dibaptis Roh Kudus. Berdoa. Nanti pada hari Pentakosta, ini kan hari 40 setelah Yesus bangkit, iya kan? Dia naik ke surga hari ke-40. Pentakostanya kapan Pak? Ya 10 hari lagi. Saudara dari sekarang beriman nih, minta sama Tuhan. Saya sedang mempush saudara, sedang mendrive saudara, memberikan motivasi kepada saudara, menginspirasi saudara, untuk pentingnya kita memiliki kuasa, supaya kita menjadi alat di tangan Tuhan. Bukan untuk gagah-gagah, enggak. Siapa yang gak seneng? Kita ngobrol sama teman, kuasa itu mengalir. Tiba-tiba teman itu nangis. Siapa yang gak seneng? Kok gak seneng ya? Jadi waktu saya ngobrol sama teman saya itu, saya nginjili dia matanya berkaca-kaca. Padahal saya tahu persis dia anti Yesus, anti banget. Saya ngomong, saya bilang sama dia, lu ngapain sih belajar subut brotherhood? Lu gak akan ke surga. Nih, Yesus ya, dari surga turun ke bumi. Sekarang naik ke surga. Dia ada di surga. Itulah Tuhan. Kalau yang manusia itu, siapa guru lu? Mati tuh. Ada di kuburan. Gak pernah bangkit-bangkit. Tapi Yesus udah bangkit dari mati. Sekarang ada di surga. Dia berkaca-kaca. Matanya merah. Itu kuasa.
Jadi saudara nggak usah repot, kalau saudara punya kuasa, saudara nggak usah repot jadi penginjil. Bersaksi saja. Saudara tumpang tangan, orang dijamah. Saudara tumpang tangan, orang sembuh. Saudara berdoa, orang bertobat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi. Tunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, dan pujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, berpujilah. Sekali lagi katakan, naikkanlah syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang kau untuk berdoa masing-masing dalam hatimu, bahwa engkau dirindukan oleh Tuhan untuk menjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Karena hari ini kau telah mendengar firman Tuhan, dan itu pesan Tuhan bagi kita semua, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang dan garam. Dan untuk itulah Ia naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, supaya kita memiliki kuasa yang Dia miliki, suatu perlengkapan senjata rohani yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Engkau tidak bisa menghadapi kuasa iblis, nggak bisa, kecuali dengan kuasa Allah. Hanya dengan kuasa Allah engkau bisa menang menghadapi segala masalah, segala pencobaan, segala hambatan. Bahkan ketika engkau di lembah kekelaman sekalipun, kuasa Allah itu hadir karena Ia tinggal di dalam engkau. Siapakah Dia? Dialah Roh Kudus. Jadi kau minta kepada Tuhan, Bapa, aku mau dibaptis oleh Roh Kudus. Aku mau seperti janji-Mu. Karena firman-Mu berkata, Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Dia yang akan datang, yaitu Roh Kudus, akan membaptis aku dengan Roh Kudus. Itulah janji-Mu, Bapa. Minta sama Tuhan. Karena Alkitab berkata, Tuhan berkata,
Bapa kita lebih baik daripada bapa manusia. Bapa manakah yang minta roti, dia akan memberikan ular. Meminta ikan akan memberikan kalajengking. Tidak akan pernah. Jadi kalau kita minta baptisan Roh Kudus, maka dia akan memberikannya kepada kita. Bapa, bawa jemaatmu ini, anak-anakmu ini dipenuhi oleh Roh Kudus, dan akhirnya mereka memiliki kuasa seperti yang kujanjikan di Kisah Rasul 1 ayat 8, untuk menjadi saksimu di muka bumi, di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kuasamu bekerja di tengah-tengah kami, jemaatmu yang kukasihi. Hari ini buka mata telinga kami, buka kami Tuhan, selubung yang tertutup itu singkapkan Tuhan, sehingga kami memahami dengan iman yang baru. Rema muncul dalam nama Yesus. Segala kuasa yang menutupi pikiran kami, sehingga kami terbelenggu oleh kebodohan, oleh masa lalu, pikiran yang cukup, yang tidak tersingkapkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kuasa Roh Kudus turun atas kami saat ini dan seterusnya, berkuasa atas kami, maka kami menjadi saksi Tuhan di muka bumi, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan, Engkau berkuasa atas kami. Kami milikmu, kami anakmu, kami milik Tuhan Yesus. Kami aminkan janji-Mu. Engkau akan membaptis kami dengan Roh Kudus, dan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Hidup
Dan kuasa itu kami pasti terima dalam nama Yesus. Karena mulai hari ini kami percaya dan kami beriman. Kami minta dalam doa-doa kami supaya kami dibaptis Roh Kudus. Anak-anakmu Tuhan butuh kuasa itu untuk bersaksi, menjadi alat di tanganmu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kau menumpangkan tanganmu sendiri dan kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu dengan tanda awal berbahasa. Terima kasih Bapa. Kami percaya itu pasti kami alami di dalam nama Yesus.